kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu dan membesarkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berbicara kepada setiap kami hari ini. Biar semua yang kami katakan, semua yang kami dengar, semua yang kami terima hari ini, memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan berikan kami pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom saudara. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Hari ini kita akan buka hati kita dan perhatikan dari kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya ini saya hanya merangkum dari apa yang sudah dibicarakan selama 6 minggu yang lalu oleh hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang karya penciptaan yang Tuhan kerjakan sejak hari pertama sampai hari ke-6. Ya, nanti setelah itu baru hambanya Pak Nolvin akan berbicara tentang hari Sabat. Tapi hari ini kita akan coba lihat kebenaran firman Tuhan yang tujuannya adalah supaya kita belajar mengenal atribut atau hakikat daripada Tuhan yang dia nyatakan melalui karya penciptaannya. Ya. Nah, saudaraku, hari ini mungkin kita hanya melihat dari hari pertama, kedua, dan ketiga secara singkat. Minggu depan saya undang kembali saudara untuk ikut dalam Zoom meeting ini dan kita akan lihat hari keempat, kelima, dan keenam. Nah, perlu sekali untuk dimengerti supaya saudara melihat ini dari kacamata yang totalitarian. Jadi keseluruhan. Jangan cuma sekedar melihat atribut Tuhan dari yang ditunjukkan dari satu hari, gitu ya. Karena kesempurnaan itu, saudara akan belajar mengenal Tuhan secara benar ketika saudara membiarkan seluruh keilahian Tuhan itu diterima seutuhnya. Ya, nah, saudaraku, tujuan daripada apa yang kita akan belajar dan renungkan adalah pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, penting sekali setiap anak-anak Tuhan belajar betul-betul mengenal siapa Tuhan Allah kita. Nah, penyesatan terjadi ketika kita hanya sebagian mengenal Tuhan. Nah, saudara, kitab Hosea 4 berkata begini, umatku binasa karena tidak ada pengenalan akan Tuhan. Dan umat Tuhan sendiri yang menolak pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, pengenalan akan Tuhan bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan. Nah, ini dua hal yang saudara harus bedakan. Pengetahuan tentang Tuhan adalah teori-teori yang kita belajar tentang Tuhan. Boleh dikatakan ini agama. Tapi pengenalan akan Tuhan adalah kemanunggalan antara manusia dengan keilahian Tuhan, karakter Tuhan yang diwahyukan, yang di-reveal supaya manusia bisa menerima hakikat Tuhan secara benar. Saudaraku, kalau saudara betul-betul mengenal Tuhan secara utuh, maka hidupmu pasti akan menjadi pribadi yang sangat tentram, sangat tenang, karena saudara tahu siapa Tuhan Allahmu. Nah, saudaraku, saudara, kembali saya undang saudara untuk melihat kitab Kejadian. Ya, saya akan bacakan Kejadian 1, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini adalah karya penciptaan Tuhan pada hari yang pertama. Kejadian 1, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Cepat ya. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Nah, saudaraku,
Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini secara utuh ya. Eh, Saudara perlu mengerti. Mungkin nggak perlu semuanya dilihat. Kalau saudara lihat dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 dan juga di kitab Mazmur, ada beberapa kali referensi bahwa firman Tuhan berkata gini, 1 hari di hadapan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Ya. Nah, di 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ya cukup, nggak usah dibuka. Tapi itu hanya saya tadi simpulkan aja. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat atribut yang Tuhan nyatakan dari hari ke sehari di karya penciptanya. Kemudian kita lihat dari sejarah sejak penciptaan. Nah, saudara perlu melihat ini. Ya. Kita mengenal kalender yang disebut kalender internasional itu tahun ini adalah tahun 2022. Tapi sebelum tahun 2022, kalender itu ada yang namanya BC, Before Christ. Kita tahu kelahiran Kristus itu menjadi tolak ukur daripada before Christ atau after Christ, gitu ya. Ini dua tolak ukur. Nah, kalender Yahudi, penanggalan orang-orang Yahudi tahun ini sejak September tahun lalu sampai nanti September tahun depan, Rosh Hashanah yang terjadi adalah tahun 5782. Sudah tahu ya ini ya. Saya nggak usah bicarakan secara garis besar, tapi kita bisa mengerti bahwa tahun yang dihitung oleh kalender Yahudi sejak awalnya terus nggak ada yang namanya before Christ and after Christ, terus sampai waktu ini itu tahun 5782. Nah, saudaraku, kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan di hari pertama, dan kita juga akan melihat refleksi daripada karya Tuhan untuk melihat atribut yang Tuhan ingin tampilkan, karakter, DNA yang Tuhan ingin wujudkan, hakikat daripada keilahiannya di dalam karya penciptaan ini. Ya. Pada hari yang pertama, Tuhan menciptakan terang, bukan benda-benda penerang. Yang Tuhan ciptakan adalah terang. Kita tahu bahwa nanti ya kita lihat di minggu depan, benda penerang itu baru diciptakan pada hari yang keempat. Tetapi pada hari yang pertama, Tuhan hanya berkata, "Let there be light," jadilah terang. Dan tiba-tiba terang itu bercahaya, begitu luasnya, tanpa batas, tanpa terkecuali. Tadinya bumi itu kosong, gelap gulita, kacau balau, chaotic completely. Kemudian tiba-tiba Tuhan katakan, "Let there be light." Jadilah terang. Tidak terkecuali, semuanya dibungkus oleh terang. Saudaraku, saya coba selidiki apa yang difahami oleh kitab-kitab orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa pada hari pertama yang ditampilkan oleh Tuhan, Alkitab dalam bahasa Ibrani itu menyebut kata hesed, atau hesed itu adalah bukan hanya cahaya tapi juga kemilauan. Dalam bentuk lain, hesed itu juga berarti cinta yang tidak mengenal batas. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Setiap hari yang Tuhan ciptakan, itu ada satu pewahyuan yang Tuhan nyatakan. Dalam bahasa Ibrani, hari itu disebut Yom. Saudara pernah mendengar kata Yom Kippur, gitu ya. Yom itu artinya bukan hanya hari, tapi juga revelation, pewahyuan. Pada hari pertama, disebut hari pertama, sebab Tuhan mewahyukan sesuatu pada hari pertama.
let there be light, jadilah terang. Dan tiba-tiba terang itu begitu bercahaya, begitu luar biasa, tidak mengenal batas, tidak mengenal tidak memandang rupa. Itulah yang terjadi dan menutupi seluruh jagat raya. Let there be light. Nah, saudaraku, inilah sebetulnya sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya, bahkan kepada seluruh umat manusia. Satu hakikat yang Tuhan nyatakan tentang dirinya, yang diciptakan, yang diwahyukan pada hari pertama, adalah siapa Tuhan? God is love. Tuhan adalah cinta. Bahkan kalau sudah lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 16 ya, nggak usah dibuka, saudara bisa lihat, nanti bisa catat ini dan saudara bisa lihat lagi. Itu satu karakter daripada Tuhan kita. God is love. Saudaraku, kesampingkan dulu hal ini. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, dia nggak pandang bulu. Kalau orang yang sedang penuh dengan cinta, dia nggak bisa menahan kebajikan. Dia nggak bisa membeda-bedakan. Kalau katakanlah contohnya nih, Daniel merugikan saya atau ngutang sama saya gitu ya. Kalau saya sedang jatuh cinta, itu ketemu Daniel, dia udah utang, saya kasih duit lagi malah sama dia. Karena apa? Hati saya sedang berbunga-bunga. Begitu luapnya. Nggak bisa membeda-bedakan ini orang benar. Bahkan ada pepatah yang berkata love is blind. Cinta itu buta. Kenapa pangeran yang begitu tampan bisa jatuh cinta kepada wanita yang begitu biasa-biasa saja? Atau seorang wanita yang begitu cantik bisa jatuh cinta kepada orang laki-laki yang biasa-biasa saja? Karena love is blind. Cinta itu tidak mengenal batas, tidak memandang rupa, tidak memandang apapun. Nah, saudara yang dewasa, saudara tahu, pada waktu kita jatuh cinta, kita nggak mengenal semua batasan-batasan itu. Because cinta itu nggak kenal batas. Nah, saudaraku, inilah hakikat yang Tuhan tunjukkan. Ketika dia berkata, let there be light. Terang yang Tuhan nyatakan itu tidak dibatasi, tidak ditutup-tutupi, tidak memandang rupa. Di sini mendapatkan terang, di sana tidak mendapatkan terang. Nggak ada yang seperti itu. Let there be light. Nah, saudaraku, ini satu kebenaran yang saya ingin ajak saudara untuk melihat ya. Ini boleh dilihat. Habakuk 2 ayat 14. Ya. Sebab bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Saudaraku, ayat ini, kalau saudara bayangkan, saudara lihat, ini persis seperti apa yang terjadi pada Kejadian 1 ayat yang pertama. Dunia belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut. Nah, Habakuk ini mengutip apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Coba lihat, Yesaya 11 ayat yang ke-9. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya. Nah, saudaraku, dari dua ayat ini, tadi dikatakan di dalam kitab Habakuk, bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Pengetahuan yang bagaimana? Nah, di Yesaya 11 dikatakan, bumi penuh dengan pengetahuan tentang pengenalan akan Tuhan. Dan akibatnya, karena bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, maka dikatakan tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Saudaraku, ini satu revelation, satu pewahyuan bahwa ketika pengenalan akan satu hakikat Tuhan, yaitu Tuhan yang adalah kasih, Tuhan yang adalah cinta, itu menutupi seluruh permukaan bumi, maka tidak ada yang berbuat jahat, karena seluruhnya mengenal yang namanya kasih Tuhan, the God of love, Tuhan yang tidak mengenal batas. Kasihnya ditumpahkan sedemikian rupa, dan itu sama sekali tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, saudaraku, saudara perlu memahami kebenaran ini. Ini adalah salah satu hakikat daripada Tuhan. God is love. Tapi tidak selalu berarti bahwa love must be God.
Nah, ini sesuatu yang sudah harus paham. Karena kalau manusia atau anak-anak Tuhan, orang percaya hanya mengenal God is love, dan saudara bertumpu hanya dengan satu hakikat, satu karakter daripada Tuhan ini, maka saudara akan mendengar kata-kata yang seperti ini, yang namanya hyper grace. Karena apa? God is love. I can do anything. Love itu tidak mengenal batas. Love tidak mengenal apapun yang kita perbuat. Tidak mungkin orang berkata begini, I love you if you do such and such. Atau I love you if you are such and such. Nggak mungkin. Saya nggak akan mungkin bisa berkata, aku mengasihimu kalau engkau berbuat begini atau begitu. Aku mengasihimu kalau engkau menjadi seperti ini atau seperti itu. That is not love. Love itu unconditional. Love tidak mengenal batas. Kasih itu tidak memandang rupa, dan itu betul-betul turun terus-menerus dan tidak mengenal batasan-batasan. Ya. Nah, saudaraku, saya ingin betul-betul mengajak saudara untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini dari kacamata satu pewahyuan yang Tuhan nyatakan ketika Dia menciptakan langit dan bumi pada hari yang pertama. Dia mereveal satu karakter daripada dirinya, bahwa seperti terang yang menyeluruhi permukaan bumi, bahkan seluruh jagat raya, karena menerima refleksi daripada Tuhan. Sedemikianlah karakternya. Hesed itu adalah berlaku umum bagi semua orang. Saudara orang kaya, saudara orang miskin, saudara hidungnya mancung, hidungnya pesek, saudara begini, saudara begitu. Semua orang berhak menerima kasih Tuhan. Karena kasih itu tidak mengenal batas. Saudara ingat kisah Sakyus ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tiba-tiba Sakyus berkata begini, setengah dari hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Nggak peduli dia itu miskin karena dia malas, dia itu miskin karena dia itu bangkrut, dia itu miskin karena dia ditipu orang, atau dia memang dari dulu udah miskin, nggak peduli. Karena hati Sakyus penuh dengan cinta. Dan dia berkata, I want to do good things to everyone. Orang miskin akan kuberikan setengah dari hartaku. Dan yang setengah lagi akan kubayar kepada orang-orang yang telah aku rugikan. Jadi hari itu Sakyus bisa jatuh miskin, saudaraku. Karena setengah dan setengah ya 100% dia habis. Saudaraku, itu satu ekspresi daripada orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, dia nggak akan pikir-pikir untuk untung ruginya. Dia nggak akan hitung-hitungan. Karena betul-betul dia ingin memberi. Just to give and to give and to give. Gitu ya. A.M. Mokhtar menciptakan satu lagu Kasih Ibu. Itu salah satu lagu yang sangat saya sukai sejak saya masih kanak-kanak. Lagu itu menceritakan tentang cinta yang begitu luar biasa. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga, sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudaraku, that is love. Seperti seorang ibu yang terus hanya ingin memberi. Sekitar 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya bekerja di satu perusahaan namanya Sealand Incorporation. Dari waktu ke waktu saya mengunjungi beberapa kantor-kantor cabang. Salah satu kantor cabang yang kita punya, Sealand punya, sekarang perusahaan itu udah nggak ada lagi. Itu ada di Belawan, di Medan. Saya pernah melihat, beberapa kali saya ke sana, dan ada beberapa restoran seafood di Belawan, di tengah pelabuhan, di pinggir-pinggir pelabuhan. Saudaraku, saya melihat ada satu kali setelah makan, sekitar jam 7, setengah 8 malam, saya melihat ada banyak anak-anak dan ibu-ibu bawa keranjang di atas kepalanya dan bawa tampah di tangannya. Saudaraku, dari kejauhan saya melihat ada seorang ibu. Begitu dia melihat saya keluar dari restoran, ibu itu lompat-lompat, padahal mungkin dia nggak langsing, saudaraku. Dia cukup
cukup gemuk gitu ya. Dia lompat-lompat pindah dari satu perahu kecil ke perahu lain. Wah, saya ketakutan. Saya takut dia itu kepleset dan jatuh. Dia berusaha mendekati saya. Dan setelah dia sampai di pantai, di pelabuhan itu, dia menawarkan dagangannya. Saya bilang, kenapa ibu sampai harus lompat-lompat mengejar saya? Dia takut saya keburu pulang. Dia bilang, saya jualan untuk membiayai anak saya. Satu anaknya ada di ITB, satu anaknya ada di UI. Dia berjualan sedemikian rupa. Dia nggak memperdulikan dirinya sendiri. That is the love of a mother. Kasih ibu yang hanya memberi. Dia nggak peduli kalau dia harus jatuh dan kejepit di antara dua perahu-perahu nelayan. That is the love of a mother. Cinta tidak mengenal batas. Dia lakukan segala-galanya. Dan pada hari pertama, Tuhan menunjukkan. Tuhan bukan cuma sekedar menciptakan terang. Tetapi Tuhan mereveal sesuatu tentang dirinya. I am the God of love. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mencintai. Tidak pandang bulu, tidak menuntut sesuatu dari manusia sama sekali. That is the God of love. Saudaraku, ada beberapa negara yang menganut yang namanya common law. Ya, dimulai dari negara Inggris, mereka mendevelop satu common nation yang disebut Commonwealth Nation, dan mereka menganut hukum yang namanya common law. Di common law ada satu hukum yang disebut double jeopardy. Mungkin kalau saudara pernah tahu. Jadi artinya seseorang tidak bisa dihukum dua kali untuk satu kasus yang sama. Ada satu hakim di satu bagian negara yang namanya Wales di England. Hakim itu namanya John Wallace. John Wallace itu satu kali dia harus mengadili anaknya sendiri. Anaknya berbuat sesuatu yang salah, dan menurut hukum pada waktu itu dia harus dipukul oleh algojo sebanyak 10 kali pukulan di punggungnya. Anak daripada John Wallace itu menderita satu penyakit rematik akut sehingga tulang-tulangnya itu rapuh dan sangat sensitif. Kalau anak itu dipukul oleh algojo 10 kali, most likely anak itu akan mati. Karena tulang punggungnya nggak akan mampu menahan itu. Tapi Hakim John Wallace harus menjatuhi hukuman. Dan hukumannya jelas, dia harus dikenakan hukuman. Sekalipun dia itu anak kandungnya daripada sang hakim sendiri. Dengan berat hati, John Wallace menjatuhkan hukuman 10 kali cambukan. Tetapi sebelum dicambuk oleh algojo, John Wallace berkata gini kepada anaknya, anakku, kamu duduk. Dan papahnya merangkulkan dirinya dari belakang. Dan kemudian algojo diperintahkan, sekarang pukul. Jadi punggung sang hakimlah yang dipukul sampai 10 kali. Babak belur. Anaknya selamat. Selesai penghukuman itu, semua orang bertanya, why are you doing this? Why did you do this? John Wallace berkata gini, because I love him. He's my son. Sebab aku mengasihi dia. Dia anakku. Kasih tidak mengenal batas. Kasih tidak mengenal benar atau salah. Kasih tidak mengenal rupa. That is the love of God. Nah, saudaraku, itu adalah salah satu atribut daripada Tuhan. Saudaraku, tapi hari ini kita akan belajar melihat lebih jauh lagi. Ya, waktu terus berjalan. Coba sekarang lihat lagi di kembali ke kitab Kejadian 1. Perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan, perhatikan kata ini, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala. Itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Nah, saudaraku, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini.
Pada hari kedua, Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda. Sekarang Tuhan melakukan satu karya penciptaan, yaitu sesuatu yang memisahkan satu perkara dari perkara yang lainnya. Ya, bahan bakunya sama, tetapi sekarang ada air yang ada di atas cakrawala dan ada air yang ada di bawah cakrawala. Sekalipun bahan bakunya sama, rupanya sama, unsur kimianya sama. Tetapi Tuhan katakan, sekarang ada sesuatu yang memisahkan air dengan air. Saudaraku, pada hari kedua, Tuhan menyatakan satu karya penciptanya. Nah, saudara, tadi saya katakan, saudara perhatikan kata memisahkan. Kalau nanti saudara sempat saudara lihat di dalam Alkitab, terutama di kelima kitab Pentatuk atau kelima kitab Musa, saudara akan melihat satu kata yang namanya holiness atau kekudusan. Itu selalu diasosiasikan dengan kata dipisahkan. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ambil satu anak domba jantan untuk dikorbankan sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Domba itu tidak langsung disembelih. Domba itu dipisahkan selama 7 hari. Dan kemudian baru dia dikorbankan. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu, Tuhan katakan dikuduskan, artinya pisahkan dirimu. Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Yosua, Yosua berkata kepada seluruh Israel, hari ini pisahkan dirimu dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Karena besok Tuhan akan berlaku sesuatu. Tuhan akan melakukan sesuatu. Kekudusan selalu diibaratkan atau diasosiasikan dengan dipisahkan. Ketika Tuhan mengajar umatnya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, artinya pisahkan dirimu dari perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari kedua, Tuhan berkata gini, jadilah cakrawala supaya memisahkan air dari air. Ada air yang di atas, ada air yang di bawah cakrawala. Itulah hari kedua. Pada hari kedua, Tuhan menyatakan dirinya, I am the God of justice. I am the God of judgment. Tuhan yang melakukan pemisahan, Tuhan yang mengadili, Tuhan yang menentukan ini jahat, ini baik, ini benar, ini salah. Pada hari kedua, Tuhan tidak lagi menunjukkan satu dimensi, yaitu Allah yang berlaku umum bagi semua, God of love. Pada hari kedua, Tuhan berkata, now I will tell you, mana yang ada di atas, mana yang ada di bawah. Aku tunjukkan sesuatu. Ini adalah dimensi yang berbeda daripada hari pertama. Pada hari pertama, Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak mengenal batas. Let there be light untuk semua, untuk seluruh jagat raya. Ada terang yang berlaku umum untuk semua. Tapi pada hari kedua, untuk pertama kalinya, Tuhan berkata gini, jadilah terang. Nah, saudara, saya lupa. Saya kembali sedikit kepada hari pertama. Tadi di hari pertama adalah sesuatu yang berlaku umum. Nanti saudara pulang, saudara lihat kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 8. Di kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 8. Ya, saya bacakan sedikit Kejadian 8 ya. Saudara lihat firman Tuhan. Kejadian 6, sorry. Kejadian 6. Perhatikan ayat 5, 6, dan 7. Ya, secara cepat saya akan baca. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat, satu hari adalah 1000 tahun di hadapan Tuhan. Sejak bumi diciptakan, kurang lebih 1000 tahun, tidak pernah
Tuhan mengatakan atau mengadakan satu judgment berlaku umum untuk semua. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan berlaku umum. Sekalipun sebetulnya dalam kurun waktu 1 hari ini, dalam 1000 tahun ini, manusia ada yang berbuat jahat. Tetapi pada kurang lebih pada 1000 tahun pertama, pada 1 hari, pada the first millennium, muncullah manusia yang namanya Nuh. Dan untuk pertama kalinya Tuhan berkata gini, Tuhan melihat kejahatan manusia di bumi. Mereka kawin mengawinkan dan sebagainya. Dan Tuhan menyesal dan Tuhan mengatakan, now I will bring judgment to the earth. Tapi sebelum Nuh, tidak pernah terjadi judgment. Manusia yang berbuat dosa dibiarkan hidup. Yang namanya Kain berbuat dosa, membunuh adiknya sendiri, dibiarkan hidup. Terus menerus. Manusia jahat muncul di bumi. Tetapi they go on. Mereka hidup tetap. Karena pada milenium pertama, attribute atau karakter DNA yang Tuhan tampilkan, Tuhan tunjukkan adalah the God of love. Tetapi pada hari kedua ditandai dengan munculnya seorang yang bernama Nuh. Tuhan berkata, now I will bring judgment to the world. Untuk pertama kalinya Tuhan menyatakan dirinya bahwa ada hakikat Tuhan yang harus dimengerti, dikenal oleh Tuhan. Walaupun kata ini baru pertama kali ditangkap oleh seorang hamba Tuhan namanya Yeremia. Pada milenium kedua, Tuhan membuktikan satu hakikatnya, yaitu yang disebut Ibu Heni sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, Jehovah Gemorah. Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang mengadili. Dari kata Gemorah, Gemolo, ini timbul dalam bahasa Inggris disebut the law atau hukum. Sejak waktu itu berlakulah yang namanya pemisahan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Sudah tahu, milenium kedua dimulai hari kedua Tuhan melakukan pemisahan dengan memisahkan air dengan air. Di milenium kedua ditandai judgment yang Tuhan lakukan atas bumi melalui yang namanya air bah. Dan Tuhan tampilkan itu kepada manusia supaya manusia melihat. Sekarang manusia tidak hanya sekedar mengenal the God of love, tetapi juga manusia melihat sisi lain, atribut lain daripada Tuhan, yaitu Tuhan yang menghakimi. Nah, saudaraku, dalam kebenaran ini, manusia mengenal wajah Tuhan secara benar. Bukan cuma sekedar dia the God of love, tapi dia juga Allah yang mengenal hukum, Allah yang mengenal penghakiman. Jadi ini sesuatu hal yang berbeda, atribut yang berbeda. Beberapa kali Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 10, satu contoh dia berkata, jangan kamu pikir aku datang untuk sekedar membawa damai. Aku datang untuk memisahkan anak dari bapa, anak dari orang tua, dan sebagainya. Pemisahan ini adalah bagian daripada atribut atau karakter daripada Tuhan sendiri. Nah, saudaraku, pada milenium kedua atau pada hari kedua, yaitu 1000 tahun kedua, jadi tahun 0 sampai tahun 1000 itu tadi milenium pertama, tahun 1001 sampai tahun 2000. Ya, ini saya menganut kalender Yahudi, bukan kalender kita. Itu adalah milenium kedua, hari kedua. Dan warna yang terjadi dalam sejarah pada hari kedua adalah Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Dimulai dengan tampilnya kehidupan Nuh terus. Dan milenium kedua ditutup oleh munculnya seorang yang bernama Abraham. Orang-orang Yahudi sampai hari ini percaya Abraham itu lahir tahun 1948 sebelum Masehi. Dan artinya di penghujung daripada milenium kedua, itulah waktunya Abraham lahir. Dan kelahiran tahun Abraham dihitung sejak bumi penciptaan. Itu juga satu nubuatan dari satu kali. Abraham adalah bapa leluhur daripada Israel. Satu kali bangsa Israel. Dan kita tahu sekarang melalui sejarah, Israel muncul sebagai bangsa itu tanggal 14 Mei 1948.
ketika PBB, Dewan Keamanan PBB, dan seluruh General Assembly PBB sepakat bahwa Israel berhak berdaulat menjadi bangsa. Dan untuk pertama kalinya, sudah tahu PBB itu sulit untuk betul-betul hampir 100% absolut setuju. Dan pada waktu itu hampir 97% semua anggota PBB sepakat Israel, orang-orang Yahudi, berhak memiliki negara sendiri. Dan mereka sekalipun latar belakang mereka sebagian adalah anti-Israel, mereka sepakat bahwa Israel berhak mendapatkan kedaulatan, dan itu muncul tahun 1948. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, kelahiran Abraham yang menutup milenium kedua, itu kehidupan Abraham itu diwarnai dengan sesuatu yang sangat berbeda, yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan pertama kali datang kepada Abraham, Tuhan katakan gini, Abraham, pisahkan dirimu dari keluargamu, pisahkan dirimu dari keluarga Terah, orang tuamu, karena Terah menyembah berhala-berhala. Tuhan pisahkan Abraham ke satu tempat yang Tuhan rencanakan. Di tempat itu Tuhan akan memulai satu bangsa. Dan Abraham sampai masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku, kehidupan Abraham diwarnai dengan yang namanya godliness, atau keilahian, karakter-karakter ilahi. Abraham adalah orang pertama yang disebut orang yang takut akan Tuhan. Ketika Abraham dengan rela menyerahkan Ishak sebagai korban persembahan bagi Tuhan, Tuhan berkata gini, sekarang aku tahu engkau takut akan Tuhan. Itulah orang pertama yang disebut takut akan Tuhan di dalam Alkitab. Abraham menunjukkan warna yang berbeda dari hidupnya. Pada milenium kedua ini, Abraham menggenapi apa yang dikatakan ketika Tuhan berkata, pisahkan air dari air. Ada cakrawala yang memisahkan orang benar dari orang yang tidak benar. Abraham orang pertama yang mendapat janji bahwa keturunanmu ada sebagian yang ada di atas air dan sebagian ada di bawah air. Yang di atas air adalah seperti bintang-bintang di langit, dan yang di bawah air adalah seperti pasir di laut. Abraham adalah orang yang betul-betul menggenapi bagian daripada the second day of creation. Ya, ketika Tuhan nyatakan jadilah cakrawala untuk memisahkan orang benar dan orang yang fasik di hadapan Tuhan. That's the second day. Atribut yang Tuhan tunjukkan pada hari pertama adalah the God of love. Pada hari kedua Tuhan tunjukkan, I am the God of judgment. I am the God who honor the law. Yang sangat menghargai hukum, sangat menghormati kekudusan. Itulah hari kedua. Nah, pada hari ketiga, sesuatu yang berbeda terjadi. Saya ajak saudara untuk kembali melihat kitab Kejadian 1. Ya. Coba lihat Kejadian 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu saudara garis bawahi dan ingat baik-baik ya. Karena mungkin nggak semuanya akan bisa saya bicarakan hari ini. Pada hari ketiga, untuk pertama kalinya Tuhan berkata begini. Pada hari pertama Tuhan katakan, jadilah terang. Pada hari kedua, jadilah cakrawala. Pada hari ketiga, Tuhan berkata gini, hendaklah bumi, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bukan jadilah tumbuh-tumbuhan, tetapi hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saudaraku, pada hari ketiga, sesuatu yang berbeda yang Tuhan tampilkan tentang hakikat daripada dirinya sendiri. Pada hari pertama, Tuhan menunjukkan, I am the God of love. I love everyone.
Tuhan tunjukkan terang yang berlaku umum bagi semuanya. Pada hari kedua, Tuhan katakan, I am the God of judgment. Tuhan yang melakukan pemisahan, membedakan antara orang benar dan orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari ketiga, sesuatu yang berbeda. Tuhan katakan, hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan untuk pertama kalinya, bumi itu berwarna-warni. Saudara jangan melihat tumbuh-tumbuhan hanya sekedar daun-daunan. Coba Daniel Yafet tampilkan gambar pertama. Saudara boleh buka, saudara punya speaker ya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Tampilkan coba, cepat. Nah, ketika saudara melihat gambar ini, coba ada yang bisa sampaikan kepada. Apa kata yang pertama yang saudara lihat? Itu tunggu, jangan lompat-lompat dulu dong. Apa kata pertama? Saudara, ungkapan pertama yang sudah mau sampaikan tentang gambar ini apa? Silakan, siapa yang mau bicara? Sampaikan. Hijau. Hijau. Ada lagi? Nah, gambar kedua deh, gambar kedua. Apa yang sudah kata pertama yang sudah bisa katakan tentang gambar ini? Hidup. Hidup. Coba gambar ketiga. Bertunas. Nah, ini pohon, saya punya pohon ini, namanya pohon keladi baret. Kalau saudara melihat gambar ini, apa kata pertama yang sudah lihat? Yang sudah ingin sampaikan? Colorful. Colorful. Beda warna. Iya. Tampilkan gambar ketiga, gambar-gambar selanjutnya. Ini bunga-bunga tulip. Indah. That's good. Tadi siapa yang ngomong indah? Saudara, udah Indah. Ya, indah. Nah, saudara, saya ingin sampaikan. Ketika Tuhan menciptakan pada hari ketiga, hendaklah bumi menampilkan tumbuh-tumbuhan. Saudaraku, saudara nggak melihat bumi hanya sekedar hijau. Mungkin ada 17, 18, 22 warna hijau. Ada hijau muda, ada hijau tua, ada hijau kekuning-kuningan, dan sebagainya. Tiba-tiba, bumi menjadi begitu colorful. Dan untuk pertama kalinya, manusia mengatakan, oh, that's beautiful. Itu indah. Saudaraku, indah itu bukan, hijau itu bukan indah. Hijau ya hijau. Merah bukan indah. Merah ya merah. Tetapi ketika merah bisa blended dengan hijau. That's beautiful. Ketika warna-warni itu bisa blended bersama-sama. Bisa berdampingan secara serasi. Itu menjadi indah. Ketika bunga-bunga itu bukan cuma sekedar merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Tapi ketika seperti bunga tulip tadi, seperti keladi baret yang tadi ditunjukkan oleh Yafet, warnanya hijau dalam satu daun, tapi ada merahnya, ada bintik-bintik putihnya. Ketika itu bisa bergabung bersama-sama, that's beautiful. Untuk pertama kalinya Tuhan menunjukkan, that's me. Saudara bayangkan sekarang. Ketika warna itu bergabung, menciptakan satu dimensi yang baru. Bukan sekedar hijau dan merah. Bukan sekedar hijau keputih-putihan. Bercampur dengan ungu dan sebagainya. Tetapi blended daripada warna-warni ini. Menciptakan satu kata baru. It's beautiful. Pada hari pertama, Tuhan berkata, I am the God of love. Pada hari kedua, Tuhan berkata, I am the God of judgment. Ketika the God of love and the God of judgment blended together, saudara akan menemukan kata yang namanya compassion atau belas kasihan. Itulah karakter blended antara hari pertama dan hari kedua yang tercipta, terwujud melalui satu revelation yang Tuhan tampilkan tentang dirinya. This is me. I'm the God of compassion. I'm the God of mercy. Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu. Nah, saudaraku, inilah warna yang Tuhan tunjukkan pada hari ketiga. Inilah atribut karakter yang Dia nyatakan tentang dirinya. Kalau saudara lihat dari perjalanan Tuhan Yesus, pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi, berkali-kali, karena waktu yang terbatas saya nggak bisa bukakan semua ayat-ayatnya. Berkali-kali Tuhan katakan, aku didorong, hatiku didorong oleh belas kasihan. Dia melihat orang lapar, hatinya didorong oleh belas kasihan. Dia melihat anak yang mati,
yang dibawa oleh ibunya, hatinya didorong oleh belas kasihan. Dia melihat orang buta, hatinya didorong oleh belas kasihan. Because this is him, this is God. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang penuh dengan compassion. God of mercy. Ini adalah blended perpaduan antara the God of love and the God of judgment. Dan perpaduan daripada keduanya menciptakan satu warna baru, menciptakan satu karakter, dimensi baru dari Tuhan kita. That is the God of compassion, the God of love. Jadi bukan cinta yang tidak ngawur-ngawuran atau judgment yang seenaknya. Tetapi ketika keduanya bergabung, itu dimensi lain daripada Tuhan. Sekalipun Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, sekalipun dia juga Allah yang menghakimi, Allah yang teguh dengan keadilannya, tetapi dia juga Allah yang menjembatani keduanya. That is the God of compassion. Saudaraku, pada milenium ketiga, yaitu setelah Abraham sampai sekitar tahun 3000 atau tahun 2000 sampai tahun 3000 dalam kalender Yahudi, kita mengenal munculnya orang-orang seperti Musa. Musa adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan siapa hakikat Tuhan. Musa adalah orang yang menerapkan hukum, orang yang menerima pewahyuan, menurunkan 5 kitab Musa, the Pentateuch. 5 kitab Musa ini adalah hukum-hukum yang berlaku. Tetapi Musa juga orang yang berkali-kali hatinya terus didorong oleh satu belas kasihan. Ketika Israel sudah berbuat dosa, karena dia bersungut-sungut, Tuhan katakan, Musa, sekarang karena Musa mengerung-gerung di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, oke, let's do something. Bikin satu ular tembaga. Biarkan ular tembaga itu digantung tinggi. Dan setiap orang yang sudah berbuat dosa, yang dipatuk oleh ular beludak, melihat kepada ular tembaga itu, dia tidak akan binasa. Saudaraku, Musa adalah orang yang terus-menerus dipakai Tuhan dalam keadaan seperti ini. Sekalipun dia menerap atau menurunkan hukum-hukum Tuhan, yaitu kitab-kitab Taurat. Tetapi Musa juga adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Terus dia menyuarakan tentang hakikat Tuhan. Karena inilah warna yang Tuhan ingin tunjukkan. Inilah karakter hakikat Tuhan pada hari ketiga. Kombinasi antara the God of love and the God of judgment. Muncullah yang namanya the God of compassion. Saudaraku, ini sekilas daripada kehidupan Musa. Pada milenium ketiga, ada banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang tampil di hadapan Tuhan, yang kita lihat di dalam Alkitab. Ada satu orang, saya nggak akan bicara panjang lebar, tapi nanti kalau saudara punya kesempatan, saudara bisa baca kitab Hosea. Hosea ini orang yang luar biasa. Ya. Tuhan gunakan Hosea untuk menjadi alat untuk menampilkan siapa hakikat Tuhan, siapa diri Tuhan, siapa karakter daripada Tuhan. Hosea 1 bercerita tentang rencana Tuhan. Tuhan katakan kepada nabinya Hosea ini. Tuhan katakan begini, Hosea, pergi, temui seorang wanita sundal, namanya Gomer, dan kawini wanita sundal itu. Saudaraku, Hosea melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Dan dari hasil pernikahan antara Hosea, nabi yang sangat diurapi Tuhan, dengan seorang wanita sundal, lahirlah anak-anak. Lalu Tuhan berkata kepada Hosea, beri nama anakmu yang pertama, Lo-ruhama, artinya, engkau bukan umatku, aku bukan Allahmu. Aku tidak akan lagi mengampuni. Lalu kemudian lahirlah anak yang kedua, beri nama Lo-ami, aku membencimu, aku bukan lagi menjadi Allahmu. Saudara-saudara bayangkan, saudara sebagai hamba Tuhan, mengawini seorang wanita pelacur, dan kemudian lahir anak-anak. Anak yang pertama bernama Tuhan, Tuhan membencimu, Tuhan tidak akan mengampuni. Anak yang kedua namanya Tuhan bukan Allahmu, engkau bukan umatku.
Coba setiap hari saudara diperingatkan kepada hal-hal seperti ini. Kemudian setelah Hosea melahirkan anak-anak, Gomer melacurkan diri kembali. Setelah beberapa waktu, Hosea 2, Tuhan berkata gini, Hosea, sekarang ambil kembali Gomer itu. Dan Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Israel seperti engkau mengambil kembali wanita yang sudah melacurkan dirinya kembali. Dan kemudian di Hosea 3 Tuhan berkata begini, Hosea, sekarang ambil kembali, beli kembali, tebus kembali Gomer yang sudah melacurkan diri. Tapi engkau jangan tinggal bersama-sama dengan dia. Diamkan dia, gak usah diutak-atik sampai beberapa waktu. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa ini adalah nubuatan tentang apa yang akan terjadi dengan Israel satu kali nanti. Setelah kitab Maleakhi, ada kurun waktu 400 tahun, di mana Tuhan sama sekali nggak bicara apapun kepada umatnya. Sama seperti waktu di mana Hosea tidak lagi berbicara kepada Gomer. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Karena waktunya saya nggak bisa mengupas semuanya dari kitab Hosea ini. Tetapi Tuhan pakai Hosea untuk menunjukkan, untuk menyatakan siapa dirinya, yaitu Tuhan yang penuh belas kasihan. Berkali-kali Gomer melakukan persundalan, sudah melahirkan anak-anak sundal, tetapi diterima kembali oleh Hosea, terus diterima kembali. Secara kebenaran firman Tuhan, sekalipun Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, dan dia Allah yang melakukan penghakiman, seharusnya Gomer itu bisa bukan hanya diceraikan, tapi dirajam pada waktu itu. Tetapi Tuhan berkata kepada Hosea, Hosea, let's love her again. Mari terima dia lagi. Dan kasihi dia kembali. Terima kembali. Love her again, and again, and again. Sudah bisa melihat, inilah warna hari ketiga. Tuhan tunjukkan dimulai dari Musa. Kemudian terus sampai seorang nabi yang bernama Hosea. Dan hidupnya menjadi contoh bagaimana hakikat Tuhan ditunjukkan kepada manusia. Saudaraku, terkadang konflik yang terjadi di antara keduanya ini, antara Tuhan yang penuh kasih dengan Tuhan yang menghakimi. Ketika dua-duanya berpadu, kita melihat yang namanya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, ini sesuatu yang nggak mudah untuk dimengerti. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan ini, satu lukisan yang paling sempurna kalau menurut saya tentang hakikat daripada perpaduan Allah yang penuh kasih dan Allah yang menghakimi. Berkali-kali Tuhan berkata gini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. I will be with you forever and ever. Aku adalah Allah Immanuel, menyertaimu selama-lamanya. Satu kali ketika Yesus sedang sangat-sangat membutuhkan penyertaan Bapanya, dia mulai berjalan sendirian. Mulai dari Taman Getsemani, terus sampai di Golgota. Sampai terus mengalami penderitaan demi penderitaan. Dia dipukuli, dicambuk, diolok-olok, dipaku di kayu salib, bahkan ditombak. Semuanya seakan-akan Tuhan Yesus bisa menang. Ada satu perkara yang Tuhan Yesus seakan-akan tidak mampu menahan. Ketika dia di atas kayu salib, dia melihat ke surga. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata gini, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, tidak ada penjelasan di dalam Alkitab. Apa yang sebetulnya Tuhan Yesus maksudkan ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan Alkitab sama sekali enggak, karena yang melihat hanya Yesus. Tetapi perkataannya jelas, dikatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Justru di waktu-waktu yang sangat-sangat genting, di mana Tuhan Yesus perlu betul-betul pendampingan daripada Bapa di surga. Kenapa justru dia berkata, why have you forsaken me? Saudaraku, saya hanya melihat satu kebenaran ini. Most likely, kemungkinan besar ketika Tuhan melihat ke surga,
dengan kacamatanya sebagai Allah 100% dan manusia 100% yang menanggung penderitaan. Dia melihat Bapa di surga dengan berat hati harus menolehkan wajahnya, tidak memandang kepada Yesus. Ya, saudara ingat kitab Musa ketika Musa mengajarkan bagaimana memberkati umatnya. Beginilah cara engkau memberkati. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia, rahmat-Nya dan sebagainya. Saudaraku, pandangan wajah menunjukkan perkenanan dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Saat itu Bapa di surga melihat kepada Yesus. Seharusnya Bapa di surga memandang kepada Yesus. Melihat bahwa anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya, itu betul-betul dalam penderitaan. Hanya sekedar untuk menggenapi tujuan Bapa. Tetapi justru pada waktu itu, Bapa di surga mengalihkan wajahnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, saya hanya melihat satu kebenaran. Pada waktu itu terjadi konflik. Bapa adalah Allah yang penuh kasih. Dia sangat mengasihi Kristus. Tetapi dia juga Allah yang Jehovah Gemora. Allah yang melakukan penghakiman. Allah yang melakukan pemisah. Yang Tuhan Yesus tanggung di kayu salib adalah dosa seluruh umat manusia. Dia menanggung semua betapa pekatnya dosa yang dia tanggung. Dan Tuhan yang Maha Kudus itu tidak mampu melihat dosa itu. Sehingga dengan berat hati, dia harus mengalihkan wajahnya. Tetapi dia membiarkan itu semua terjadi. That's the blended antara Allah yang penuh kasih dan Allah yang menghormati penghakiman. Di dalam kayu salib itulah terjadi satu kombinasi yang paling sempurna tentang Tuhan, the God of compassion, the God of mercy. Di situ perpaduan itu terjadi. Nah, saudaraku, hari ini karena waktu kita hanya melihat atribut dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Saya berdoa supaya saudara betul-betul mengenal Tuhan Allahmu dengan benar. Kalau saudara hanya mengenal Tuhan sesuai dengan Tuhan yang berlaku pada hari pertama, saudara akan tersesat karena banyak manusia menyepelekan Tuhan. Oh, God is love. Tuhan mengasihi saya. I can do anything, but God is love. That's not true. That's only partially true. Yes, God is love. Tapi dia juga Allah yang menghakimi. Tapi dia bukan Allah yang jahat, yang bengis. Dia juga Allah yang penuh dengan belas kasihan. That's the God that you worship and I worship. Amin. Saya ada waktu sedikit, kalau ada 1-2 pertanyaan, saudara boleh bertanya. Kalau nggak ada, saya akan tutup. Ada yang ingin sharing atau ingin bertanya dengan singkat? Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biar firman-Mu terus berkata-kata lebih jauh lagi. Dan biar kebenaran firman-Mu menjelaskan apa yang hamba tidak mampu sampaikan. Biar Roh Kudus mewahyukan diri-Mu, seperti Engkau mewahyukan diri-Mu lewat penciptaan yang Kau kerjakan atas seluruh jagat raya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, ulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.